Hai, jumpa lagi dengan saya, Haryanto Pangestu, dalam session 5, modul 5, dengan topik Enterprise Module. Peranan utama dari sistem ERP adalah menyediakan dukungan untuk fungsi-fungsi bisnis seperti akuntansi, penjualan, pengendalian persediaan, dan produksi. Vendor ERP ada banyak. Salah satunya seperti SAP, Oracle, Microsoft, dan juga lain-lain itu menyediakan modul yang mendukung area fungsional utama dari sebuah bisnis. Perangkat lunak ERP ini berisi praktek bisnis terbaik, best practice, yang menerapkan kebijakan dan prosedur organisasi melalui aturan bisnis yang memang sudah dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan besar. Seperti slide yang ditayangkan, ada beberapa tipe modul ERP. Sebagai contoh seperti ada di sana, yaitu ada MRP, kemudian Sales Marketing, Master Scheduling, ada Bill of Material, ERP, ada Shop Floor Control, Purchasing, Logistik, Account Payable, dan Account Receivable. Masing-masing supplier seperti SAP, Oracle, Microsoft Dynamics itu menyediakan dengan nama yang berbeda-beda. Untuk fungsi sales, untuk procurement, production, accounting, distribution, customer service, corporate performance and governance, human resource, miscellaneous atau lain-lainnya. Ini menyediakan nama yang berbeda-beda. Beberapa pengenalan daripada modules yang ada di ERP, misalnya production. Ini membantu dan dalam perencanaan dan pengoptimalan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material dengan menggunakan data produksi historis dan perkiraan penjualan. Modul purchasing mempersingkat proses pengadaan bahan baku yang dibutuhkan dan persediaan lainnya. Sedangkan inventory management memfasilitasi proses mempertahankan tingkat persediaan yang sesuai di gudang. Untuk modul sales and marketing mengimplementasikan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan juga mengelola faktur. Modul finance bertujuan untuk mengumpulkan data keuangan dari berbagai departemen, fungsional, dan menghasilkan laporan keuangan yang berharga bagi perusahaan. Untuk modul human resource, yaitu merampingkan manajemen sumber daya manusia dan mengelola sumber daya manusia. Modul-modul lain seperti business intelligence, mengelola data-data yang sudah terkumpul di dalam enterprise planning, ada self-service, project management, dan juga ada e-commerce. Beberapa manfaat dari ERP modul yang utama, misalnya self-service, memberikan dukungan fleksibel untuk karyawan masing-masing bisnis function, yaitu memberikan akses yang disederhanakan ke informasi yang relevan. Kemudian performance management, pengiriman, pengukuran metrik yang real time dan juga didapat dipersonalisasi, menyediakan eksekutif dengan akses ke informasi seperti statistik bisnis dan juga pengukuran kinerja utama. Modul finansial memastikan kepatuhan, prediktibilitas kerja bisnis, mendapatkan wawasan dan juga kontrol keuangan yang lebih mendalam di seluruh perusahaan. Mengotomatisasikan supply chain management, akuntansi, dan keuangan. Dukungan yang ketat untuk laporan keuangan sesuai dengan aturan yang memang sudah ditetapkan. Untuk human resource management, modul ini bermanfaat untuk mendapatkan orang yang tepat, mengembangkan, memanfaatkan talenta, menyelaraskan upaya dengan tujuan perusahaan, dan juga mempertahankan kinerja yang terbaik. Meningkatkan efisiensi dan juga membantu memastikan kepatuhan terhadap perubahan peraturan global dan lokal dengan menggunakan proses tenaga kerja yang terstandarisasi dan juga otomatis. Memungkinkan pembuatan tim proyek berdasarkan keterampilan juga ketersediaan tenaga kerja, memantau kemajuan proyek, melacak waktu, dan juga menganalisis hasil. Mengelola investasi human capital dengan menganalisis hasil bisnis, tren tenaga kerja berdasarkan demografi, dan juga perencanaan tenaga kerja. Untuk modul procurement dan logistik execution, benefitnya adalah untuk mempertahankan penghematan biaya untuk semua kategori pengeluaran dengan mengotomatisasikan tugas-tugas rutin seperti perubahan permintaan menjadi pesanan pembelian,
dan dengan mengizinkan karyawan untuk menggunakan katalog elektronik untuk memesan produk dan layanan, mengurangi biaya untuk melalui otomatisasi proses, integrasi pemasok, dan juga kolaborasi yang lebih baik, meningkatkan pemanfaatan sumber daya dengan dukungan untuk proses cross-docking, juga teknologi pengumpulan data, pemanfaatan RFID dan juga barcode, meningkatkan produktivitas pergerakan barang fisik yang masuk dan juga keluar, mengurangi biaya transportasi melalui konsolidasi dan juga kolaborasi yang lebih baik. Untuk modul product development dan production, bermanfaat untuk mempersingkat launch produk ke pasar, memberikan produk berkualitas lebih tinggi, dan pastikan pengiriman dengan tepat waktu, real time visibility dan transparansi. Dalam hal ini kemudahan untuk mengecek ketersediaan. Tidak kalah penting adalah modul sales and service, yaitu memproses jumlah pesanan penjualan yang lebih tinggi dan mengurangi biaya administrasi. Kemudahan akses informasi pelanggan yang akurat dan tepat waktu, menghemat biaya akses dan karyawan untuk karyawan yang memang bertugas di lapangan, mengurangi biaya perjalanan dengan menggunakan fungsi online, mematuhi persyaratan pelaporan, kesehatan dan keselamatan, meningkatkan manajemen inisiatif dan komisi, juga mewujudkan manajemen properti yang lebih efektif dan efektif. Demikian beberapa introduksi untuk modul-modul ERP yang penting. Oke, sekian. Sampai jumpa dengan session berikutnya. Terima kasih.